Oke, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Kejar Tayang, dikejar-kejar sampai tayang. Dan partner Wih, aku Kindi lagi. Ini keberapa Kindi? Episode keempat tadi ya? empat, empat. Masih ada episode banyak lagi. Yang penting aku akan bikin podcast sebanyak mungkin, walaupun gak ada yang nonton, gak masalah. Yang penting memenuhi orgasme karyaku dulu. So, topik kali ini tuh lebih ke arah, aku pernah bahas sama Sakib sih, kayak gini. S2, S2, kerja atau nikah? Kalau nikah itu sebenarnya opsional ya, bisa di titik kerja atau di S2-nya. Tapi lebih kayak S2 atau kerja setelah lulus dari Turki. Dengan highlight lulus dari Turki. Kalau kau gimana, Ki? Kalau aku lebih prepare ke pekerjaan dulu. Kerja dong. Berarti udah mempersiapkan untuk sempat kerja berarti. Sudah, sudah ada plan ke sana, prepare ke sana. Oke. Kerja dengan bidang yang sama atau berbeda rencana? Rencananya di lingkup yang sama masih, pastinya. Pasti sama. Oke. Di lingkup yang sama. Pengen di mana? Saya kan kayak setelah Rencana kita, ya, gimana? Cerita dulu ente. kenapa? Ya kayak setelah lulus Oh, dengan background teknik elektro, terus teknik. seperti apa rencana? Rencana ke depannya, ya pengen masuk ke dunia kerja. Ya, perminyakan dunia sih. Karena gini, konteks kerja itu pada akhirnya kita semua kerja ya. Tapi yang jadi masalah kan apakah Ya, kerja sesuai dengan keinginan kita, bidangnya. nah atau dengan Oke. kondisi kita. Nah itu jadi permasalahan yang sangat kompleks. Jangan kalau S2 kan kayak ya S2 itu lebih karena bisa dapat dipilih ya. Misalkan jika aku nggak dapat beasiswa, aku bisa mandiri. Nah contoh gitu. Saya nggak mandiri, kampus negeri, kampus swasta. Aku nggak luar negeri, dalam negeri. Kayak banyak pilihan. Sedangkan kerja itu banyak pilihan, tapi nggak ada jaminan untuk masuk di situ. Benar. Nah, Nah, kalau kau menarik. gimana gitu? Yang seperti Mas bilang, S2, nggak dapat beasiswa mandiri. Itu gampang dikatakan, enak dikatakan ketika, oh gue lanjutlah S2 gitu kan, setelah satu S2. Kalau dia nyari beasiswa, it's okay. Mm-mm. Tapi kan kalau mandiri, duitnya dari mana pertanyaannya? Yang pertama. Oke, Kalau mandiri. bisa juga kayak sebenarnya gini, untuk sekolah di Indo beasiswa itu banyak. Di Indo ya, Oke, kayak banyak kita, peluang juga. Itu kita bicara di oke, Indonesia. Cuma karena kita luar negeri, kita ada tanggung jawab kayak eh, masa kita S2 di Indo, itu sebuah ketika yang lain S1 di Indo, S2 keluar. Sedangkan kita kebalikannya, masa S1 di luar, S1 S2 di Indo. hmm, Nah, jadi kita oke. ada sebuah tanggung jawab untuk S2 di luar. Entah itu Berarti melanjutkan di menyelesaikan, Turki, berarti menyelesaikan pendidikannya di luar terus berarti. salah satu tanggung jawab seperti itu. Entah sebuah ekspektasi indah itu disuruh. Nah, dan itu Oke, tidak mudah karena benar. banyak orang yang enaknya merantau sampai nggak mau pulang. Ada orang kayak susahnya merantau ingin cepat pulang. Hmm, Nah, mungkin aku salah satu yang di antara dua itu. Dibilang merantau enak karena nggak ada perbandingan apa-apa. Orang lihat aku sukses, walaupun faktanya aku kesusahan. Aslinya aku pengen pulang, pengen karir di Indo itu karena dipikir-pikir lebih menjamin karir di Indo, lebih jelas naik pangkat, jelas bahasa apa itu. Tapi di Indo banyak kualifikasi yang buat kita tuh gagal untuk kerja. Entah good looking, entah harus A, B, C, D, F, bisa mengemudi, pakai ini. Kayak banyak perintilan yang nggak penting. Sedangkan kalau di luar, kerja itu jelas. Dibutuhkan A, B, C, udah jelas. Tanpa melihat oke. perintilan yang lain. Nah, seperti itu. Kalau gimana? Apalagi kau pernah kerja di Indo Berarti kan? itu kan kita, berarti Mas tadi cerita itu kerjaan berarti kan. Berarti nggak lanjut ke S2. S2 aku juga pengen juga. Aku lebih kayak gini, melihat kondisi itu. Kalau aku pengen, jujur dari hati, aku pengen tetap S2 sih. Karena mumpung otak masih fresh dan ketika kerja, ini sangat bisa ya, sebuah omongan yang anak S1 yang berharap gaji tinggi ya, yaitu setelah S1, S2, maka kalau S2 kualifikasiku lebih tinggi. Walaupun pada dasarnya ketika Oke. balik ke Indo kita nggak pernah tahu. Nah, itu. Aku masih beranggapan, baik lagi, karena aku masih anak S1 yang masih berharap sebuah keajaiban, ya aku berpikir kalau aku S2 maka dengan gaji tinggi. Kalau aku
graduate S2 seperti itu. Itu normal. Namun, jika ada job yang lebih menjanjikan di luar negeri ya, misalkan di negara teluk minyak kilang minyak kayak negara Arab ataupun Qatar ataupun UEA, ya aku mungkin bisa akan ambil karena lebih menjanjikan, lebih berprospek gitu. Apalagi di negara yang aku inginkan, yaitu negara-negara Timur Tengah yang menjanjikan. Seperti itu sih. Jadi aku lebih ke arah dibilang mau S2 ya ingin, kerja juga ingin, tapi di tahap yang 50-50 gitu. Tapi aku nggak ada opsi buat Oke, kayak gitu. gitu. Itu kita bahas yang S2 dulu, Ya, ya oke, kan? S2 dulu. Oke. Oke. Ya, habis S1 lanjut S2. Oke, kalau dapat beasiswa, aman berarti. Kalau nggak S2 ya mandiri dengan opsi Mandiri. negara Oke. Turki. Oke, mandiri. Mm-mm. Yang pertama, duitnya dari mana? Ya baik lagi, kalau aku ngikutin orang tua ya Sokongan orang tua. Sokongan orang ah tua berarti kan? Background orang tua berarti kan? iya Berpengaruh. berpengaruh, sangat berpengaruh. Iya kan? Oke. Tadi Mas bilang, eh, kalau kita S2 lebih menjanjikan, lebih besar gajinya kan? Benar, oke. Karena mempunyai kualifikasi yang Lebih. oke, lebih oke daripada Oke. S1. Mm-mm. Benar. Tetapi kan eh, Mas bakal terseleksi walaupun Mas punya ilmu tinggi tapi tidak punya pengalaman dibanding yang S1. Dan Mas pasti menaruh standar Mas itu tinggi. Nggak mungkin nggak. Karena gue S2 loh, gitu loh. Misalnya S1 gajinya 8 juta. Apa Oke. Mas mau buat gaji 8 juta misalnya nih? Mas di posisi S2. Enggak pasti. Pasti Mas naik tuh. Memberikan, oh standar gua 12 juta atau 15 juta. Mungkin kan. Who knows? Kita nggak tahu kan. Oke. Tapi Mas minta gaji segitu. Tapi Mas belum pernah nih terjun ke dunia pekerjaan. Jelas dong HRD-nya mikir. Sedangkan yang S1 ini 8 juta. Dia udah punya pengalaman nih di beberapa perusahaan. Oke. Pasti HRD itu pikir, gua harus lebih baik gue milih S1 gitu. Gue nggak perlu ngajar dia, dia nggak perlu belajar dari nol. Yang pertama, yang kedua, gue bisa menghemat budgeting perusahaan. Gue udah dapat Oke. benefit loh. Oke. Nah, Oke. Ini sedangkan S2 nih, S2, oke. S2 nih, menarik nih S2. Dia minta gaji 15 juta, tapi Oke. dia cuma punya ilmu teori doang. Praktiknya nihil gitu. Sedangkan di kantor gue agak susah gitu. Dan dia harus belajar dari nol lagi. Dan butuh waktu kan. Sedangkan Oke. yang S1 tadi ini Menarik, menarik. dia nggak punya ini, nggak perlu waktu untuk belajar lagi dari nol gitu. Karena dia udah Oke. udah basic ataupun udah ada pertengahannya gitu. Oke. Kalau itu setuju di Indo. Di luar enggak. Iya, oke, iya di Indo benar. Kalau di luar enggak. Di luar itu kalau istilahnya itu HR itu lebih memilih, kenapa orang lebih memilih S2 dibanding S1? Pertama, orang S2 itu kan udah kuliah, dia tidak akan pernah ganti di perusahaan. Orang loyalitas S2 lebih tinggi dibanding anak S1. Betul. S1 lebih mencari pengalaman dibanding keuangan. Dia mencari, ya udah mencari pengalaman dan uang gede. Tapi kalau Hmm. orang lulusan S2 lebih berpikir prospek ke depan. Kayak aku daftar sini, ibarat aku menjual keahlianku, diplomaku ke perusahaan ini. Itu. Betul. Makanya kalau menurutku lebih enak, baik lagi. Kalau di luar ya baik bahasa Inggris. Baik bahasa tersebut otomatis ya banyak rintangan lagi. Betul. Kalau S1 benar yang antum katakan. Susah sekali jujur. Dengan gelar S1 susah banget. Makanya aku bingung nih. Kalau aku balik ke Indo, aku ngapain? Aku bingung. Karena benar apa yang kau katakan. Tidak, sangat setuju sekali. Karena orang S2 di Indo, S2 di Indo ya, yang sama aja, benar kata kau, nggak mau gaji rendah setara S1. Pasti. Kecuali ada lulusan Amerika. Nggak akan pernah nolak, bos. Lulusan Amerika, lulusan UK, nolak Kalau nggak? kita berbicara perusahaan luar, iya. Kalau kita Nggak akan berbicara nolak. perusahaan dunia. Nah, nggak akan nolak. Ta- Lokal pun nggak, tapi susah dia banget juga. Karena benar. Tapi dan jujur ya, itu dia tepatnya tadi Mas, gimana? harus seimbang antara teori dan ilmu praktik itu harus seimbang gitu. Tapi Kalau ada mungkin, kalau misalnya ilmu hmm, teori ini Mas tinggi nih, Mas melamar ke universitas mungkin
Oke, tapi kalau misalnya dunia kerja itu lain lagi ceritanya, Mas. Dan dunia kerja Gitu itu loh. lebih melihat alumni sih. Setuju nggak? Kuat alumni. Oh, pasti lulusan mana Lulusan pasti. mana? Kenapa lulusan US itu lebih diperhitungkan ataupun UK? Karena yang mengisi pemerintahan orang-orang US. Dan mereka alumni kuat. Pasti. Secara perusahaan manapun pasti akan senang kalau lulusan US. Bener. Kalau segi-segi teknik Jepang ataupun Eropa itu udah nggak Jerman. kaget, Betul. itu udah kaget kalau udah teknik pasti itu. Jadi kayak mereka itu belum memandang alumni. Makanya ketika aku mematok harga misalkan gaji 12 juta tapi yang ngelamar orang, yang pelamarnya orang alumni Eropa yang minta gaji 12 juga, aku sadar diri nggak mungkin aku 12 pelawanku orang yang kuliah di Jerman. Betul. Betul. Kalau kita melawan Kalaupun dengan Mas mau, Mas turunin standarnya gitu loh. nah, Jadi Mas karena ditengok. kita harus lihat dulu karena kita lulusan luar nih. Oke lah di mata orang-orang lulusan luar hebat, tapi karena kita lulusan luar, kita harus membandingkan. Kita itu setara itu negara mana kita nggak tahu loh. Turki itu di negara mana itu apa? Definisi kita negara mana? Aku susah mendeskripsikan Turki sebagai setara negara mana. Oke lah, kalau kayak US, UK, US beda banget. US udah bisnis oke. UK itu setara kayak Jepang, Eropa. Itu udah standar semua ya. Jepang, Korea. Nah, Singapura udah setara Jepang. Kalau Turki negara apa? Hmm. Dibilang Timur Tengah juga beda beda segmen, dibilang negara Eropa sangat beda segmen. Definisi apa negara Turki itu? Turki itu definisi negara berkembang. Nah, tapi dikategorikan negara apa? Dibilang Malay, Malay lebih bagus. Dibilang gini Mas, dibilang maju tidak maju, dibilang berkembang, di atas berkembang. Nah, bisa dikatakan lulusan lulusan Turki setara kayak lulusan Thailand maupun Filipina. China nggak Hmm. mungkin. China besok gila-gilaan China. China, Pasti Jepang, Korea gila. udah tinggi. Mana negara itu? Azerbaijan bisa jadilah Azerbaijan. Kalau Mesir beda banget, prospeknya udah beda. Arab Saudi Iya. beda, Timur Tengah beda. Mana? Dibandingkan Turki balik UEA pun, UAE, Arab Emirat Arab, beda banget segmennya. Mana Turki itu? Kalau Eropa mentok Polandia. Karena apa? Polandia adalah negara paling ampasnya di Eropa. Orang bilang gitu. Dibanding negara Jerman. Karena Polandia itu adalah negara yang sama kayak Turkinya. Jadi kalau misalkan kau kuliah di Eropa, orang Polandia biasa aja, bukan yang wah gitu. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi apa? Dibilang tekniknya juga kurang. Menang karena dia di Eropa doang. Iya, dua benua sih. Makanya itu jadi susah sih kayak kita melihat prospek seperti itu gitu antara kerja dan S2. Karena akan pusing ketika kita udah di tahap depan lagi di tahap itu. Kita tuh ibarat satu Betul. langkah udah di tahap opsi harus memilih itu kerja atau S2. Padahal ya ada yang bilang bisa kok kerja sampai S2 ya satu banding berapa yang berhasil. Ya nggak berhasil banyak. Bener. Nggak, yang ada kerja nggak dapat duit S2 di DO itu banyak. Nah, makanya kayak ada orang bilang santai kok bisa S2 itu satu banding berapa apalagi dengan adanya YouTube sosial media yang seakan bisa kok kerja sambil S2 ya itu hanya orang yang benar-benar yang hebat sih itu nggak sembarang orang bisa Yang mencoba itu benar-benar ya brilian. bisa tapi bisa kok tapi di tahap apa gitu apalagi ada orang yang kuliah double degree terus ditambah kerja itu sehebat apa dia nah, itu kan banding satu banding berapa bisa kayak gitu kita anggap dia orang mediocre orang yang biasa aja gitu yang dibilang berusaha ya berusaha ya pas-pasan nggak sehebat mereka itu sih Iya, apalagi dengan budaya betul. Indonesia kerja ya mungkin teman-teman kita udah banyak yang kerja di Indo ya yang sangat kapitalis ya, dan kapitalisnya sangat menyengsarakan itu maksudnya yang mengakui kan Iya. kerja kerja gaji segini capek-capek ya kita mengakui itu tapi nggak usah dimungkiri orang balik lagi orang kita lulusan luar itu ekspektasinya tinggi sedangkan kita Pasti. menganggap kita nggak sehebat itu lebih banyak yang lebih hebat Nah, nah itu yang jadi susah benar. kan. Dan susahnya bagaimana mereka menerima kita gitu. Tanpa berekspektasi yang seperti yang diinginkan oleh mereka kan gitu. Kan orang kan mereka ngelihat, wih, kuliah di luar gitu kan. Berarti dia mempunyai ekspektasi tinggi dong, ya kan? Entah itu dari wawasannya luas, connectionnya luas gitu.
Oke, iya sih, emang ya, dilematis lah. Ini obrolan yang sangat relate dengan teman-teman bahkan kita sih. Karena Betul. setelah kita kuliah S1, itu ada awal mencetak kita gitu. Ya kita nggak pernah tahu sukses kita di umur berapa. Ada yang orang sukses di usia muda, ada orang sukses di usia tua, ada bahkan suksesnya setelah menuju udah aki-aki baru sukses. Kalau nggak, ada juga yang Sudah turunannya baru mati. sukses. Betul. Kayak kita nggak pernah tahu sukses kapan itu. Sukses kita tuh nggak dapat diukur aslinya. Karena deskripsi sukses itu sangat susah itu. Ya memang paling jelas itu dengan materi, harta itu udah paling sangat jelas, paling sangat dapat dilihat. Tapi kalau definisi sukses karena kebahagiaan, susah. Nggak dapat diukur gitu. Menarik ya obrolan ini, menarik sepertinya. Dan Ah, istilah orang kayak jadilah diri sendiri, setuju nggak dengan kalimat itu? Apalagi di oh negara pasti. barat sangat jadilah diri sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir ada yang bilang, filosof bilang orang barat adalah harga yang paling rendah kan, martabat paling rendah. Karena orang bilang jadilah diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain. Itu bohong. Pada dasarnya hidup itu adalah tanggung jawab itu. Enak nggak enak, kau nggak bisa jadimu sendiri gitu. Kau jadi Hmm. diri sendiri pun pasti ngorbanin fakta, ngorbanin tanggung jawab. Ya inilah hidup, enak nggak enak, nggak, pada akhirnya kau nggak bisa jadi dirimu sendiri. Karena ketika kau jadi dirimu sendiri, kau ngorbanin tanggung jawab itu sendiri gitu. Makanya ya sebenarnya hidup adalah seperti ini. Banyak permasalahan, pusing sana sini. Diri kita tuh aslinya nggak bisa diekspresikan Hmm. karena saking banyak tanggung jawab yang kita lakukan. Ya sekarang ya kita nggak pernah tahu kondisi orang-orang gitu. Orang yang mengekspresikan diri sendiri adalah orang yang lepas tanggung jawab. Ada beberapa orang kayak gitu. Hmm. Ya sekarang ya nggak bisa gitu loh. Gitu sih. Susah emang. Membingungkan dunia ini. Apalagi adanya ekspektasi-ekspektasi di Benar. luar nalar. Orang tua juga ya banyak lah kayak setiap hari namanya overthinking adalah sebuah asupan kita setiap malam. Itu sih. Tapi kok Ya, termasuk orang overthinking nggak aslinya? overthinking. Uh, enggak, gimana ya? Lebih Tengah-tengah. kayak masa depan aku gimana gitu. Itu overthinking. Iya. Nah, aku tipikal overthinking tapi yang nggak terlalu ekstrim. Misalnya kayak aku 3 hari ujian. Di hari 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, ya udahlah tuh juga ujian. Tapi sebelumnya aku udah overthinking kayak aduh gimana, takut nilai aku jelek. Oh, aku karena udah dulu dulu sih overthinking parah. Sekarang karena ya udahlah, yang penting gue udah ngelakuin seperti yang gue bisa. Soal hasil Tuhan udah. Sekarang gue gini mas, kalau gue sekarang ya udah ranah gue usaha dan doa. Oke, berarti Untuk stoik berarti. hasil, Mengontrol apa yang dapat dikontrol. iya, untuk hasil Tuhan yang menentukan udah. Oke, ya itu keren sih. Kayaknya iya sih, Karena gue udah pernah sakit gara-gara itu mas, capek. menyakitkan Jadi sih emang. untuk nanti nih kerja PS2, ya lakuin apa, lakuin aja dulu sekarang yang bisa dilakuin. Untuk nanti itu lihat nanti gitu. Sama kayak gue magang kan, gue belum tahu nih magang di mana nih kemarin nih. Jalanin aja, waktunya udah deket segala macam. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dapat, alhamdulillah yaudah. Ternyata di sini. Jadi ya yaudah. Tapi jangan ikutin arus juga kan. Nanti kerja juga Kadang seperti itu kan, kita ngetes sana ngetes sini. Urusan keterima enggaknya urusan belakang, itu urusan Tuhan gitu. Yang penting kita udah usaha kan. oke, kadang enak orang yang kayak gitu, di mana banyak opsi, kita bisa milih. Gimana kok orang nggak punya opsi? Kan Ya ada opsinya dong. kerja misalnya nih. Saya kayak ada, oke lah. Misalnya gini, ada orang yang tiap mau lulus, tapi nggak tahu opsinya apa. S2 nggak mungkin, karena orang tua nggak membiayai. Beasiswa nggak ada persiapan. Kerja pun peluangnya sangat kecil. Nah, gimana? Kayak ada opsi yang tapi orang itu tidak punya opsi sama sekali. Nggak mungkin mas. Pasti di setiap itu ada pilihan mas. Ada pilihan, tapi orang itu nggak tahu opsinya apa kadang.
Ada orang nggak tahu opsinya loh. Banyak orang Berarti dia nggak tahu tujuannya. karena gini, Kalau gini. orang kalau Sebenarnya udah tahu tujuannya, misalnya nih dia punya tujuan A, ternyata tujuan A dia tuh nggak bisa gitu. Pasti dia udah prepare, mempunyai opsi-opsi lain gitu mas. kadang banyak orang yang memprepare A, tapi dia tuh nggak sadar kalau ternyata tuh ada namanya kegagalan. Oh iya pasti 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 bener. Nah, orang banyak Nah nggak tahu maka itu. nah iya sih. Nah, kita fokus ke A nih. Aku Makanya fokus menjadi A. Tapi aku nggak pernah prepare sama kegagalan. Nah, itu ibarat tanpa nah opsi game. itu salah sih. Di luar kendali kan. Kadang kita Bener. memikirkan itu udah rencana. Misalkan kau udah belajar tekun, udah gini gini gini. Tapi kok nggak pernah nyangka. Ternyata kau tuh nggak dapet beasiswa. Sama aja dong. Dan orang nggak Bener, pernah mikir bener. berikutnya. Nah, mungkin banyak ataupun bahkan aku tanpa aku sadari. Nah, jadi Nah, kayak aku dulu gitu. Aku dulu gitu. oke, termasuk yang tanpa Dulu opsi gitu. berarti. Itu Kenapa? namanya tanpa opsi. Karena kok udah fokus ke A, tapi kok gak punya opsi lain. Tanpa opsi. Awal dulu nih gue gitu, iya bener. Dulu. Tapi karena pengalaman seperti itu, jadinya sekarang ini makin ke sini makin kita punya tujuan memang, tapi kita harus punya opsi-opsi lain gitu. Ketika Oke. ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, Oke, gitu. menarik ya. Oh, gak ada Jadi harus durasi. Gak ada belajar durasi. dari pengalaman sih. Gak ada durasi. Kita harus menyelesaikan dan aku harus memasak. Oke deh. Sama sih. Terima kasih, Kindi. Nanti kita ngobrol lagi di podcast Kejar Tayang. Jadi Terima kasih ya. Oke, aku stop dulu ya, teman-teman.